warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik keterampilan klinik tentang pemeriksaan fisik umum. Pemeriksaan fisik umum atau pemeriksaan dasar adalah salah satu kemampuan yang mesti dimiliki mahasiswa calon dokter dengan kemampuan standar mampu melakukannya dengan baik. Pemeriksaan fisik umum meliputi penilaian kesadaran, keadaan umum, tekanan darah, pemeriksaan nadi dan nafas serta pemeriksaan suhu. Mahasiswa juga diajarkan untuk mampu memahami prinsip pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi, dan itu merupakan modal utama dalam melakukan pemeriksaan organ lebih lanjut. Inspeksi adalah kegiatan dalam mengamati fisik pasien baik secara keseluruhan maupun terbatas pada organ tertentu. Dalam melakukan inspeksi, dokter diajarkan untuk menilai dengan penglihatan seperti warna kulit, apakah terlihat pucat, kuning, atau memerah dan sebagainya. Dengan mengamati secara seksama, seorang dokter akan bisa menduga atau mengira kemungkinan kelainan yang dialami oleh pasien dan dapat dipakai untuk pedoman pemeriksaan fisik lebih lanjut. Dalam pemeriksaan fisik umum, inspeksi dapat dilakukan untuk menilai kelainan kulit, membran mukosa, status mental, dan pernafasan. Tahap berikutnya adalah palpasi. Palpasi adalah tahap pemeriksaan dengan menggunakan tangan pemeriksa. Pada umumnya, setiap pemeriksaan fisik umum membutuhkan pemeriksaan dengan tangan ini. Seluruh bagian tangan dapat dipakai, terutama jari-jari tangan. Dalam pemeriksaan umum, tangan dapat dipakai untuk memeriksa nadi, penilaian suhu, penilaian status kesadaran, dan pemeriksaan tekanan darah. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan dengan perkusi. Perkusi merupakan pemeriksaan dengan menggunakan ketukan ujung jari pada punggung jari lainnya atau falang distal dengan maksud untuk mendengarkan bunyi yang dihasilkan dari ketukan tersebut. Suara yang dihasilkan bisa berupa sonor, redup, timpani, dan peka yang menggambarkan keadaan organ yang diperiksa di bagian dalam. Pada pemeriksaan fisik umum belum menggunakan perkusi. Pemeriksaan dengan menggunakan perkusi digunakan pada penentuan batas jantung, pemeriksaan fisik paru, pemeriksaan abdomen, dan pemeriksaan ekstremitas. Berikutnya adalah pemeriksaan dengan auskultasi. Auskultasi adalah pemeriksaan terakhir dengan menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Dengan auskultasi, seorang dokter dapat menilai bunyi fisiologis maupun patologis yang berada dalam tubuh pasien. Pada pemeriksaan fisik umum, auskultasi dipakai untuk pemeriksaan tekanan darah dalam penilaian suara Korotkoff. Auskultasi akan lebih banyak dipakai diandalkan dalam pemeriksaan organ dalam seperti pemeriksaan torak dan abdomen. Untuk lebih jelasnya pemeriksaan fisik umum ini, maka kita akan perhatikan dalam dialog berikut. Baiklah, kali ini kita masuk kepada peragaan pemeriksaan fisik umum. Seorang dokter harus berdiri di samping kanan pasien ketika melakukan pemeriksaan fisik. Tahap pertama tentu saja kita harus memberi salam dan memperkenalkan diri. Selamat siang Pak Rashid. Selamat siang dok. Saya Dr. Arina, kali ini akan melakukan pemeriksaan pada fisik Bapak. Kita namakan dengan pemeriksaan fisik umum lebih dahulu. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan pada bagian tubuh Bapak. Dan jangan khawatir, semua datanya kita akan simpan dan akan kita jaga privasinya. Apakah Bapak Rashid bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik umum yang pertama kita lakukan adalah menilai tingkat kesadaran. Dengan melakukan anamnesis tadi, kita sudah bisa menilai bahwa pasien yang kita hadapi adalah pasien dalam kondisi yang sadar, kompos mentis kooperatif. Bila tidak direspon dengan baik, maka kita dapat memberikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri dapat dilakukan dengan menekan daerah tulang dada atau dengan cara menekan daerah betis, memberikan tekanan pada betis sehingga kemudian pasien memberikan respon terhadap tekanan yang kita berikan. Respon yang diperoleh menunjukkan tingkat kesadaran pasien. Apatis bila perhatiannya berkurang, somnolen bila pasien dalam anamnesis terlihat mudah tertidur walaupun sedang diajak bicara, soporos bila dengan rangsangan yang kuat tadi pasien tidak memberikan respon, dan soporokomatos hanya tinggal refleks kornea
yang kita buktikan dengan melakukan sentuhan kornea dengan menggoreskan kapas di kelopak mata. Dan koma bila tidak memberikan respon sama sekali. Pemeriksaan umum berikutnya adalah penilaian keadaan umum pasien. Saat bertemu dengan pasien, sebenarnya kita sudah bisa melakukan pemeriksaan ini dengan menilai kondisi pasien berupa tidak nampak sakit bila pasien bisa melakukan aktivitas secara biasa. Sakit ringan bila mulai terganggu aktivitas hariannya, sakit sedang bila memerlukan istirahat tetapi masih dapat melakukan aktivitas pribadi, dan sakit berat bila terbaring di tempat tidur dan perlu bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas pribadi. Kita coba dengan menilai pada kondisi pasien ini. Bapak Rashid, ya. Tadi sampai ke sini dengan menggunakan apa? Diantar keluarga atau jalan sendiri? Diantar keluarga. Diantar keluarga. Masih bisa melakukan kegiatan pribadi seperti ke kamar mandi atau ke tempat tidur atau perlu dibantu? Masih bisa. Masih bisa. Oke, kita bisa menilai bahwa keadaan umum Bapak Rashid ini adalah sakit ringan. Pemeriksaan umum berikutnya adalah menilai mengidentifikasi warna kulit. Secara umum kita bisa menilai kelainan yang dialami oleh pasien melalui penilaian terhadap kulitnya. Pasien secara umum bila terlihat pucat atau anemis, bisa terlihat membiru atau sianosis, bisa terlihat kuning di kulitnya atau dinamakan iterik, atau ditemukan sembab di beberapa bagian tubuh atau di seluruh tubuhnya. Kita melihat di sini bahwa pada Bapak Rashid kita tidak menemukan kondisi anemis, kondisi sianosis, kondisi icterik maupun udem. Identifikasi warna kulit bisa kita lihat dengan wajah yang mungkin terlihat pucat atau bibir yang bisa menggambarkan kondisi membiru atau sianosis, bisa juga dilihat pada ujung jari, kemudian bisa juga warna kuning pada muka, pada mata, di sklera, kemudian bisa juga pada telapak tangan terlihat kuning atau bahkan seluruh tubuh. Sementara sembab paling sering kita temukan pada ekstremitas, pada punggung kaki, dan pada kelopak mata. Dan sembab bisa kita temukan pada kelopak mata atau palpebra. Sembab juga kita bisa identifikasi pada punggung kaki dengan memberikan tekanan pada daerah punggung kaki dan daerah malleolus. Dalam melakukan pemeriksaan fisik umum, sebenarnya kita sudah bisa melakukan beberapa hal dalam identifikasi kelainan pasien, seperti mengidentifikasi gaya berjalan dan gangguan keseimbangan, mengidentifikasi cara bicara, mengidentifikasi cara berjalan dan mengidentifikasi kebersihan secara umum, dan mengidentifikasi adanya kelainan organ tubuh melalui bau mulut. Langkah selanjutnya adalah menilai status gizi. Secara subjektif kita bisa menilai status gizi pasien, apakah status gizinya baik, sedang, atau kurus, dengan mengamati secara pandangan mata. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kulit. Pak Rashid, mohon perkenannya kita akan periksa dadanya dan perutnya. Bapak bersedia untuk membuka dulu bajunya? Bersedia. Oke, silakan. Pada pemeriksaan kulit, kita melakukan inspeksi dan palpasi. Inspeksi adalah menilai warna, lokasi, kemudian bentuk lesi, dan tipe lesinya. Tipe lesi ini adalah makula, papula, pustula, bula, ataupun tumor. Palpasi adalah menilai kelembaban kulit. Kita bisa melakukan perabaan pada permukaan kulit pasien, sekaligus nanti meraba suhu, sama atau tidak, atau ada peningkatan suhu pada bagian tubuh pasien. Selanjutnya kita juga menilai tekstur ataupun turgor kulit. Turgor bisa diperiksa dengan melakukan pengambilan sedikit bagian kulit di daerah abdomen, kemudian kita lepaskan. Bila cepat kembali, maka turgornya normal. Bila mengalami dehidrasi, maka pengembalian kulit tersebut akan berjalan lambat. Selanjutnya kita juga bisa menilai mobilitasnya, yaitu kemudahan lipatan kulit untuk kembali ke bentuk semula. Akan kesulitan bila pasien mengalami udem anasarka.
Berikutnya adalah pemeriksaan kuku. Pemeriksaan kuku bisa menggambarkan kelainan sistemik yang dialami oleh pasien. Yang dilakukan adalah inspeksi berupa menilai warna, bentuk, dan ada tidaknya lesi. Kemudian kita bisa melakukan palpasi, melihat bentuk atau menilai bentuk kuku tersebut bisa berupa kelainan seperti spoon nail ataupun clubbing fingers. Berikutnya kita masuk kepada pemeriksaan mata. Dari inspeksi kita bisa melihat apakah mata pasiennya simetris, bagaimana dengan alis matanya, kita lihat palpebra atau kelopak matanya udem atau tidak, kemudian warna kulit di sekitar mata, atau lingkaran bawah mata. Selanjutnya kita juga bisa menilai apakah pasien itu anemis atau tidak dengan pemeriksaan konjungtiva. Lihat ke atas Pak Rashid. Kemudian kita juga bisa menilai sklera, melihat kuning atau tidaknya. Lihat ke bawah Pak Rashid. Ya, jadi kita akan mempunyai area yang lebih luas untuk dinilai. Selanjutnya kita memeriksa pupil dengan menggunakan pen light atau senter. Yang dinilai adalah ukurannya, bentuk, simetris, refleks pupil, dan reaksi dekat. Refleks pupil terbagi dua, refleks sinar langsung dan refleks tidak langsung. Pemeriksaan dilakukan dengan menyinari satu mata dan lihat refleks pada pupilnya, pada mata yang langsung disinari dan pada mata yang tidak disinari. Selanjutnya kita pemeriksaan refleks sinar langsung dengan memberikan sinar langsung pada mata pasien. Bila ditemukan miosis, maka refleks sinar langsung positif. Untuk refleks sinar tidak langsung, kita melakukan penyinaran pada satu mata, lalu kita amati miosis pada mata yang lain. Seperti kita sinari pada satu mata, lalu kita amati miosis pada mata satu lagi. Bila terjadi miosis pada mata yang tidak disinari, kita katakan refleks pupil tidak langsung positif. Berikutnya adalah pemeriksaan ketajaman penglihatan. Untuk menilai ketajaman penglihatan pasien bisa kita minta membaca buku atau majalah. Apabila pasien selama ini menggunakan alat bantu, kita persilahkan dalam melakukan kegiatan ini. Pak Rashid, saya mau meriksa ketajaman penglihatan Bapak. Biasanya bisa melihat buku langsung tanpa kacamata atau perlu kacamata? Memakai kacamata. Kalau gitu silakan dipakai kacamatanya. Silakan dibaca. Mudah atau mengalami kesulitan? Mudah. Mudah. Oke, pasien mengatakan mudah membaca buku ini, maka ketajaman penglihatan pasien normal. Bila pasien mengalami kesulitan, bisa kita katakan ketajaman penglihatan pasien menurun dan pasien kita lakukan pemeriksaan mata lebih lanjut setelah ini. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik payudara. Kita bisa melakukan pemeriksaan inspeksi maupun palpasi. Pada inspeksi kita perhatikan adalah apakah payudara berada pada posisi yang simetris. Kemudian kita lihat apakah ada lesi di seputaran payudara tersebut. Kita nilai kondisi puting payudaranya, kemudian areola sekitarnya, dan kita bisa menilai dengan palpasi, mencari tahu apakah ada cairan yang bisa dikeluarkan dari puting payudara. Kita dengan menekan, kita akan melihat apakah cairannya bening, darah, ataupun nanah. Berikutnya adalah palpasi untuk menilai apakah ada massa di payudara dengan melakukan perabaan di beberapa kuadran di payudara tersebut dan sekaligus bisa menilai apakah ditemukan KGB di seputaran areola. Dengan selesainya kita melakukan pemeriksaan fisik pada payudara, maka selesailah rangkaian pemeriksaan fisik umum. Bapak Rashid, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan, silahkan bajunya dipasang lagi dan silahkan kembali ke kursi yang disediakan. Demikianlah peragaan keterampilan klinis pemeriksaan fisik umum. Jangan lupa setelah selesai pemeriksaan, kita rapikan alat kembali, cuci tangan, dan mencatat semua hasil pemeriksaan. Kita jumpa kembali pada sesi berikutnya.